Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru. Selamat datang kembali di modul membuat dan memodifikasi modul ajar. Kali ini kita akan menggunakan mata pelajaran sejarah kelas 10 fase E sebagai contoh untuk membuat modul ajar dengan model pembelajaran luring. Ibu dan Bapak dapat mempraktekannya sesuai dengan mata pelajaran yang diampu. Sebelum melanjutkan video ini, silahkan mengunduh dan melihat modul ajar sejarah yang disertakan dalam video ini. Pada tahun berapa kerajaan Kutai berdiri? Tahun 1300, Bu. Siapa nama tokoh-tokoh di kerajaan Banten? Sultan Ageng Tirtayasa. Di mana pertama kali muncul kerajaan Islam di Indonesia? Di Kutai, Bu. Benar semua. Ternyata muridku sudah mampu menjawab dan pintar semua. Senang sekali saya, Pak. Murid saya sudah hafal semua pelajaran saya. Pertanyaan saya ke mereka dijawab semuanya dengan benar. Menurut saya sih, Bu, menghafal saja tidak cukup. Apa gunanya menghafal tanggal sejarah tanpa mendapatkan maknanya? Oh, gitu ya, Pak. Saya juga agak bingung sih, Pak. Bagaimana menerapkan merdeka belajar dalam pelajaran sejarah? Betul, Bu. Dalam merdeka belajar, murid harus benar-benar mendapatkan manfaat dan pemahaman bermakna dalam belajar. Pendidikan harus menyesuaikan zaman, dan pelajaran sejarah harus bisa berkontribusi. Ini bisa dimulai dengan membuat modul ajar yang sesuai. Oh, baik, Pak. Saya akan coba membuat modul ajar yang pas untuk kelas saya. Terima kasih, Pak. Karena muridku sudah bisa jawab pertanyaan-pertanyaan tadi, sekarang saya mau mencari inspirasi baru dengan menonton film atau talk show. Benar juga ya yang dibicarakan di talk show ini. Keadaan berubah, zaman berubah. Kalau saya hanya menanyakan soal-soal di buku tadi, apa murid saya benar-benar mendapatkan manfaat belajar ya? Padahal pendidikan harus menyesuaikan zaman dan pelajaran sejarah harus bisa berkontribusi. Bagaimana ya caranya agar murid dan guru bisa merdeka belajar dalam pelajaran sejarah? Saya sudah belajar dari video sebelumnya cara merumuskan ATP. Lalu, saya coba membuat ATP sejarah yang saya identifikasi dari capaian pembelajaran sejarah. Dari CP, saya rumuskan alur tujuan pembelajaran sebagai dasar menyusun modul ajar. Apalagi ya? Kok rasanya ada yang kurang dalam merumuskan ATP ini? Oh iya, saya harus memasukkan karakteristik mapel sejarah, yaitu elemen pemahaman konsep dan elemen keterampilan proses yang ada di CP. Ternyata karakteristik mapel juga penting menjadi dasar membuat modul ajar ini. Nah, kalau sudah ada ATP yang dikembangkan dari CP juga TP, dan karakteristik mapel akan membantu murid menguasai konsep dasar tentang kerajaan Islam dan keterampilan proses. Saya juga perlu diskusi dengan guru mapel sejarah fase F dan mapel lain seperti mapel seni dan lain-lain nih, agar ada kolaborasi dan belajar murid berkesinambungan. Dengan begini, semoga saja bisa memberikan pemahaman bermakna tentang kerajaan Islam bagi murid, dan tentunya dapat berkontribusi menuju profil pelajar Pancasila. Amin. Sekarang saya coba ingat-ingat di materi modul ajar. Apa saja ya komponen yang harus ada di modul ajar? Oh, secara tidak langsung saat merumuskan ATP sejarah, ada komponen-komponen modul ajar yang sudah terpenuhi, seperti tujuan pembelajaran,
alokasi waktu, indikator pencapaian keberhasilan, dan asesmen formatif dan sumatif. Komponen utama apa lagi ya yang perlu dilengkapi? Ternyata masih ada komponen modul ajar yang belum ada, seperti kompetensi awal dan target peserta didik. Gimana ya agar murid belajar pemahaman konsep yang berkelanjutan? Aha, jadi perlu menyambungkan dengan kompetensi pemahaman konsep kerajaan Hindu, Buddha di pertemuan yang lalu. Kalau begitu, saya harus melakukan asesmen diagnostik di awal pembelajaran untuk mengetahui kompetensi awal murid, yaitu teori masuknya kerajaan Islam. Hasil asesmen diagnostik juga sekaligus dapat menentukan komponen target murid, mau reguler atau ada penyesuaian. Untung saja saya ingat bahwa komponen modul ajar dapat dikembangkan dan dimodifikasi sesuai kebutuhan murid. Berarti saya bisa menambah dan mengurangi sesuai kebutuhan murid saya kalau begitu. Setelah ini, saya harus merancang kegiatan pembelajaran nih, biar komponen-komponen utama di dalam modul ajar terisi. TP sudah, produk akhir sudah, pemahaman bermakna belum, ruang lingkup materi sudah. Biar mudah merancangnya, saya gunakan desain mundur saja untuk menentukan kegiatan pembelajaran di setiap pertemuan. Kalau begitu, karena sudah ada produk akhir yaitu pameran karya, bidang budaya, sosial, dan ekonomi yang dikombinasikan dengan inspirasi nilai-nilai kerajaan Islam masa lalu, saya letakkan lebih dulu di pertemuan akhir menampilkan karya dan refleksi belajar. Sebelum membuat karya, nampaknya murid-murid perlu lebih dulu mampu untuk menganalisis jenis pengaruh, sosial, budaya, politik dan agama sejarah kerajaan Islam di daerah lokasi kerajaan di masa kini. Agar bisa menganalisis jenis pengaruh kerajaan Islam, mereka juga sebaiknya mampu untuk membandingkan pengaruh kerajaan Islam terhadap kehidupan masyarakat lokal dalam hal perdagangan masa abad 16 dan masa revolusi industri 4.0. Juga menyimpulkan politik luar negeri kerajaan Islam Indonesia di kancah lokal, nasional, dan global. Dan memadukan pemikiran tokoh kerajaan Islam dengan para entrepreneur Islam masa kini di Indonesia. Setelah itu, membandingkan karakteristik kerajaan bercorak Hindu-Buddha dengan kerajaan bercorak Islam. Mengkreasikan lokal kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam secara kronologis dan geografis dalam peta buta Indonesia dengan tepat dan pengaruhnya terhadap budaya yang masih ada di sekitar masyarakat. Nah, jadi untuk satu unit materi model pembelajaran luring, saya dan murid-murid butuh 5 kali pertemuan, 10 jam pelajaran. Nah, sekarang masuk ke detailnya. Saya harus merancang gambaran utamanya tiap pertemuan, dilengkapi sarana prasarana serta media pendukungnya. Di pertemuan 1, agar murid mendapatkan pemahaman bermakna, saya harus memunculkan pertanyaan pemantiknya. Kegiatan utama pertemuan 1 adalah mengamati sumber belajar atau media persebaran kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam, berdiskusi dari hasil pengamatan, dan mengisi lembar aktivitas murid. Pertemuan kedua, saya mengulangi hal yang sama, memulainya dengan pertanyaan pemantik. Bagaimana hubungan antara ajaran Islam menurut ilmu dan kehebatan pemikiran tokoh-tokoh kerajaan Islam masa itu? Kegiatan utama pertemuan 2 mengidentifikasi contoh peninggalan kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam, diskusi hasil identifikasi, mengisi lembar aktivitas murid berupa tabel analisis perbedaan. Nah, akhirnya setelah semua pertemuan didetailkan, sekarang saya memiliki kegiatan utama pembelajaran untuk satu unit materi tentang kerajaan Islam, media pendukungnya, serta waktu yang dibutuhkan. Tapi saya lihat kembali siapa tahu ada yang terlewat kebutuhan pendukung pembelajaran lainnya. Oh iya, hampir terlupa.
Dari kegiatan utama pembelajaran tiap pertemuan, kan saya bisa mengidentifikasi dimensi profil pelajar Pancasila yang dikembangkan. Ada berkebinekaan global, dikembangkan melalui menyimpulkan politik luar negeri Kerajaan Islam Indonesia di kancah lokal, nasional, dan global dengan segala perbedaan karakter dan budayanya. Ada bernalar kritis, dengan menganalisis jenis pengaruh seperti sosial, budaya, politik, dan agama dari sejarah kerajaan Islam di Indonesia di masa kini. Ada kreatif, menciptakan pameran karya, bidang budaya, sosial, dan ekonomi yang dikombinasikan dengan inspirasi nilai-nilai kerajaan Islam masa lalu. Wah, syukurlah selesai. Menantang juga ya membuat modul ajar yang tepat bagi murid. Ibu dan Bapak guru hebat, cerita Ibu Rambu Kahit tadi merupakan contoh bagaimana mengupayakan pembelajaran yang memihak kepada murid. Ia berusaha membuat modul ajar sejarah agar pembelajaran murid bermakna. Ia juga tak segan bertanya dan berdiskusi dengan guru mapel sejarah lain dan guru mata pelajaran lain, agar belajar murid berkelanjutan. Setelah melihat video Ibu Rambu Kahit, Ibu dan Bapak guru dapat mencoba membuat dan mengembangkan modul ajar sesuai kebutuhan murid. Jangan lupa ajak guru mapel satu fase dan mata pelajaran lain dan KKG, serta mencari berbagai sumber belajar atau referensi untuk berkolaborasi. Dan yang paling penting, libatkan murid kita untuk menentukan tujuan belajarnya. Modul ajar yang dibuat Ibu Rambu Kahit tadi dapat diunduh pada lampiran video ini. Selamat belajar dan mencoba Ibu dan Bapak guru hebat. Salam dan bahagia.